Ikatan Dokter Indonesia baru saja merilis terkait dengan jumlah angka kematian di tenaga kesehatan dan juga tenaga medis, di mana berdasarkan data dari Ikatan Dokter Indonesia sebanyak 342 petugas medis dan juga kesehatan gugur dalam memerangi COVID-19 sejak bulan Maret hingga bulan Desember. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan angka kematian di tenaga medis dan kesehatan cukup tinggi? Untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Mitigasi COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adip Humaydi. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Dokter, ini kan angka kasus meninggalnya para tenaga medis dan juga kesehatan ini cukup tinggi dokter. Ya. Lalu sebenarnya apa sih yang menyebabkan angka kematian tersebut tinggi? Ya, jadi kita mencoba untuk melakukan satu investigasi awal ya. Jadi kita buat sebuah data dasar dari meninggalnya tenaga medis, khususnya di kami di Ikatan Dokter Indonesia, para anggota kami di dokter. Jadi dari data yang kita dapatkan dari 192 sampai yang pada saat ini, fluktuasi kematian tenaga dokter terutama itu sangat dipengaruhi oleh fluktuasi yang terjadi pada kasus COVID di Indonesia. Jadi ada bulan-bulan tertentu, kita lihat itu pada bulan Agustus, yang itu disebabkan karena adanya long weekend pada bulan Agustus. Itu berdampak pada fluktuasi yang naik 20%. Angka meninggalnya teman sejawat kami yang dokter itu dalam satu bulan itu 32. Kemudian sejalan dengan yang pada bulan November saat ini, di Oktober, pasca long weekend, terus kemudian November, satu bulan di dalam bulan November ini fluktuasi yang terjadi yang di masyarakat yang naik, bahkan kemarin melampaui rekor yang 8.000 per hari, itu juga kemudian berdampak pada teman sejawat kami yang pada satu bulan November itu ada 32 teman sejawat dokter yang meninggal. Di minggu terakhir, di minggu keempat November, itu bahkan ada satu minggu itu 16 orang teman sejawat kami dokter yang meninggal. Jadi ini menjadi satu kondisi yang menurut saya sangat memprihatinkan. Untuk daerah atau wilayah tertinggi angka kematian kasus tenaga medis dan kesehatan itu di mana sih dok? Ya, jadi kalau kita buat berdasarkan provinsi, kemudian berdasarkan kota. Berdasarkan provinsi itu ada wilayah yang paling besar Jawa Timur. 39 dari 192 itu dari Jawa Timur. Kemudian DKI Jakarta, terus kemudian dari Sulawesi Selatan. Nah, kemudian kota-kotanya yang banyak teman sejawat kami yang meninggal, itu mulai dari Surabaya, Medan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Makassar, Malang. Itu tempat kota meninggal tapi bukan berarti itu mereka keanggotaan dokternya di situ. Karena kadang-kadang mereka dirujuk dari rumah sakit sekitar atau wilayah sekitar yang kemudian di tempat-tempat tersebut adalah merupakan satu rumah sakit rujukan. Oke, lalu dok, ini kan cukup banyak tenaga medis dan juga tenaga kesehatan yang gugur dalam memerangi penyakit ataupun virus COVID-19. Lalu bagaimana dengan jumlah tenaga medis, jumlah tenaga kesehatan, lalu juga jumlah rumah sakit khususnya? Karena kan ini angka positif COVID-19 terus meningkat ya. Lalu jumlah ketersediaannya bagaimana nih dok? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang kebutuhan kalau kita melihat sekarang dengan jumlah pasien yang semakin meningkat, bahkan bed okupansi rate-nya ini rata-rata sudah di atas 80%, maka ini menjadi satu perhatian sebenarnya. Dan ini tidak kemudian gampang hanya sekedar membuka fasilitas kesehatan atau menambah bed atau menambah ruang isolasi, tidak semudah itu gitu loh. Yang perlu diperhitungkan adalah SDM. Problem yang terjadi saat ini dengan SDM itu dalam kondisi normal pun itu sudah terjadi di Indonesia gitu loh. Jadi ada daerah yang memang banyak dokternya, ada yang kekurangan dokter. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Kalau itu kemudian ada problem teman sejawat kami yang meninggal di wilayah yang memang kekurangan dokter, itu terus terang mengakibatkan masyarakat sangat kehilangan. Karena satu dokter itu bisa kita katakan dia bisa mewakili atau melayani untuk sekitar 3.000-an masyarakat gitu loh. Sehingga kalau 192 ya tinggal kita hitung saja. Jadi ini merupakan satu hal yang menurut kami perlu menjadi perhatian untuk melindungi para teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan itu. Oke, lalu apa yang harus dilakukan ke depan agar tidak terjadi kekurangan tenaga medis dan juga tenaga kesehatan? Ya, jadi yang pertama dalam kaitannya melindungi, ada upaya yang harus dilakukan oleh kita secara internal. Tugas daripada organisasi untuk melindungi anggotanya. Jadi kalau kami punya program namanya Dokter Safe dan Dokter Protect, di mana kita mengupayakan keselamatan dengan membuat SOP. Kita buat buku pedoman standar perlindungan yang itu menjadi guidelines.
buat para dokter untuk dia aman bekerja. Kemudian kita buat dokter protect, artinya kalau dia ada sakit, segera kita bisa membantu untuk mendapatkan pertolongan. Tapi yang paling penting adalah peran dari pemerintah dan masyarakat. Karena kalau kita bicara peran pemerintah, tidak hanya sekedar kemudian pemerintah